itu plasenta? Plasenta adalah organ yang tumbuh di dalam rahim selama kehamilan dan berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke janin. Nah, bagaimana sih proses pembentukan plasenta? Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi ketika blastosis menempel pada epitel endometrium sel trophoblast berdiferensiasi menjadi lapisan dalam sitotrophoblast dan lapisan luar sitotrophoblast. Saat sitotrophoblast berproliferasi, sel-sel yang baru terbentuk berimigrasi ke sincitiotoplast tanpa membran selnya lagi, membentuk massa yang berinti, banyak dan tumbuh dengan cepat. Sincitiotoplast mengeluarkan enzim proteolitik sincitiotoplast menunjukkan ledakan rangkap 3. Ternyata proyeksi seperti jari dapat memungkinkan blastosis tertanam dalam endometrium. Lakuna atau ruang-ruang mulai terbentuk dalam sincitiotoplast. Saat sincitiotoplast ini mengikis pembuluh darah dan kelenjar endometrium, lakuna menjadi penuh dengan darah ibu dan sekresi kelenjar. Lakuna terisolasi menyatu untuk membentuk jaringan yang melalui darah ibu dan mengalir sehingga membentuk sirkulasi util plasenta. Menjelang akhir minggu, kedua proyeksi kecil dari sitotrophoblast berkembang dalam sincitiotoplast membuat villi kronik primer. Di awal minggu ketiga, extraembryonik mesoderma tumbuh ke dalam villi ini membentuk inti jaringan ikat longgar di mana struktur tersebut dikenal sebagai villi chorionik sekunder. Pada akhir minggu ketiga, pembuluh darah embrio mulai terbentuk di mesoderma extraembryonik. Villi chorionik sekunder mengubahnya menjadi villi chorionik tersier. Sel sitotrophoblast dari villi tersier tumbuh menuju desi 2 basalis dan menyebar di atasnya untuk membentuk cangkang sitotrophoblast. Tempat yang terhubung ke desi 2 basalis melalui cangkang sitotrophoblast disebut villi penahan. Dari sisi batang sili disebut villi batang. Villi batang ini dikelilingi oleh interval ruang dan fungsinya sebagai tempat utama pertukaran antara ibu dan janin. Pada minggu keempat, aliran darah janin terbentuk melalui darah kotor, diangkut plasenta dari janin melalui arteri umbilicalis berpasangan. Arteri umbilicalis mengirim cabang ke villi chorionik dan dibagi menjadi jaringan kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida dan produk limbah dikeluarkan dari sirkulasi janin, melintasi membran plasenta ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi diangkut melintasi membran plasenta dari darah ibu ke kapiler janin. Darah janin yang teroksigenisasi berjalan kembali melalui vena yang bertemu untuk membentuk vena umbilicalis tunggal menuju ke janin darah kembali ke sirkulasi ibu melalui vena endometrium dipaksa keluar oleh tekanan darah arteri yang masuk. Plasenta memberi nutrisi pada janin selama perkembangan dan dilahirkan segera setelah bayi lahir. Selanjutnya di sini ada 4 fungsi plasenta selama hamil. Yang pertama, kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon ini berfungsi meningkatkan aliran darah, mempercepat metabolisme ibu dan membantu persiapan payudara untuk menyusui. Yang kedua, melindungi bayi dari infeksi. Selama dalam kandungan, bayi mendapat antibodi dari plasenta. Yang ketiga, menyaring zat berbahaya. Plasenta menyaring zat yang diperlukan tubuh dan membuang yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, alat pernafasan bayi. Sebelum menggunakan paru-paru, bayi bernafas dengan plasenta.